Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di program persaingan mahasiswa program pendidikan vokasi administrasi perpajakan angkatan 17 Universitas Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana cara untuk pengisian e-faktur. Di sini saya diberi tugas untuk menjelaskan soal dari ujian akhir semester saya. Jadi di sini tahap yang teman-teman harus lakukan adalah mendownload e-faktur, aplikasi e-faktur untuk latihan terlebih dahulu. Nanti linknya sepertinya akan bisa saya taruh di kolom deskripsi. Jadi setelah itu, apabila setelah di-download, teman-teman akan ekstrak di salah satu folder yang telah teman-teman miliki, yang telah teman-teman tentukan juga. Lalu setelah itu kita langsung klik saja ke aplikasinya, e-tax invoice. Oke, di sini akan langsung loading. Kita tunggu saja. Oke, setelah terbuka ini karena ini latihan, ini tinggal disilang saja. Lalu kita pilih local database. Lalu nama usernya itu adalah admin. Lalu passwordnya 123. Lalu langsung kita pilih login saja. Oke teman-teman, jadi setelah login, nanti akan langsung muncul seperti ini. Identitasnya sudah terisi, nama PT Shinchan, NPWP segini-segini. Hal ini disebabkan karena ini adalah aplikasi untuk latihan. Jadi nama aplikasinya adalah e-faktur dummy. Berbeda dengan aplikasi e-faktur yang aslinya, karena server e-faktur aplikasi yang asli langsung terhubung dengan server yang ada di KPP dan juga DJP. Jadi kita langsung saja connect ke DB yang saya miliki. Ini sudah saya connectin. Ini adalah DB pengerjaan ujian akhir semester saya. Jadi di sini adalah soalnya. Nanti akan kita buka dan akan saya jelaskan. Jadi di sini hal yang pertama kita isi yaitu adalah pajak keluarannya. Kita lihat ke administrasi faktur. Kalau teman-teman di sini kosong itu harus diperbaharui dulu, harus di F5. Setelah itu saya bikin double window dulu sebentar. Oke, setelah seperti ini, jadi kita langsung mengisi faktur pajak keluarannya terlebih dahulu. Di sini ada datanya di Oktober 2015. Pada tanggal 3 Oktober menerima uang muka senilai Rp5.100.000 dari toko mainan ceria. DPP ini sekian atas pembelian mainan anak-anak tipe A12 dengan total harga sebesar 51 juta. Nah, jadi di sini langsung saya isi di sini. Kita lihat detail aja. Detail transaksi. Nah, ini namanya mainan barangnya. DPP-nya sebesar uang mukanya 5.100.000. Lalu PPN-nya sebesar 510.000. Nah, ini data-datanya kita masukin dalam transaksi. Tanggalnya sesuai tanggal penjualan atau penyerahannya. Masa pajaknya bulan 10 tahun 2019. Lalu detail transaksi dan jenis fakturan ini bisa dipilih saja. Lalu lanjut lagi ke tanggal 5 Oktober 2019, nomor 2, diserahkan 300 unit mainan anak-anak tipe B14, 185.000 per unitnya kepada PT Kidi. Tagihan diterbitkan dalam waktu seminggu setelah mainan diserahkan, dan pembayaran dilakukan secara cicilan 10 kali dimulai pada 12 Oktober 2019. Jadi di sini kita lihat detail lagi. Jadi DPP-nya kita masukin sebesar 185.000 ini kali 300. Ini kita hitung bareng-bareng aja untuk memastikan lagi. Nah, sebesar Rp55.500.000 sebesar segini. Lalu PPN-nya nanti akan muncul 5.550.000. Dan transaksinya kita tulis langsung PT Kidi untuk sekian. Ini juga tanggal dokumennya sesuai di sini 5 Oktober 2015, asalnya juga 10 2016. Kita plus lagi. Nah, oke teman-teman, lanjut lagi ke nomor 3 yaitu yang 7 Oktober 2015 menerima pembayaran Rp62.500.000 dari PT Bonakarya sehubungan dengan penjualan 250 unit mainan anak-anak tipe X15. Mainan sudah diserahkan tanggal 27
September 2019 dan invoice diterbitkan pada akhir Oktober 2019. Jadi karena ini barangnya sudah diserahkan pada tanggal September, berarti ini tidak masuk ke masa Oktober. Jadi kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu menyerahkan mainan tipe R18 senilai Rp28.575.000 kepada Arif, pemilik toko mainan anak-anak daerah Pasar Senen. Pembayaran dilakukan secara angsuran sebanyak 5 kali mulai sejak 16 Oktober 2019. Kita lihat detail lagi, kita transaksi. Langsung totalnya kita masukin di DPP-nya, yaitu sebesar Rp28.575.000. Lalu namanya itu adalah mainan tipenya, mainan tipe R18. Lalu setelah itu kita masukin alamatnya ada di sini, soalnya sesuai data yang kita miliki. Lalu tanggalnya juga sesuai tanggal penjualan atau penyerahannya, masanya juga Oktober 2019. Karena masa yang saya kerjakan di sini sesuai data 2019 kan, di sini pada bulan Oktober 2019. Lalu lanjut lagi ke yang nomor 5, yaitu menyampaikan tagihan senilai Rp8.224.000 atas penjualan 150 set mainan anak-anak tipe Z21 kepada Kementerian Sosial RI. Mainan telah diserahkan tanggal 1 Oktober 2019. Lalu lanjut lagi di sini berarti DPP-nya kita masukin mana sih tadi sebentar. Oh ini ya, tidak termasuk PPN-nya, berarti ini tuh kita kali 110 per 100 dulu. Pokoknya untuk menghilangkan PPN-nya dulu, biar ketemu DPP-nya. Lalu baru kita cari PPN, baru kita tulis di sini hasil tanpa PPN-nya. Lalu di sini akan muncul total PPN-nya. Lalu di sini transaksinya kita isi Kementerian Sosial. Lalu dokumen transaksi, detail transaksinya 2 karena kepada pemungut bendaharawan, beda dengan yang tadi. Terus ini tanggal dokumennya 10/10/2016, ini juga 10/2016. Kalau yang tadi kan 1 tuh, kalau yang detail transaksinya, karena dia bukan pemungut PPN. Lalu lanjut lagi ke nomor 6, 12 Oktober 2019, yaitu menerima SSP dari Bendaharawan Kemensos RI sebagai setoran PPN untuk penjualan seperangkat mainan anak-anak tipe T21 senilai Rp6.500.000 belum termasuk PPN pada 2 Juni 2016. Invoice tertanggal 9 Juni 2019 dan faktur pajak tertanggal 2 Juni 2019. Ini bukan masa Oktober lagi, berarti tidak usah kita buat faktur pajaknya. Kan di sini faktur pajaknya sudah tanggal 2 Juni. Lalu selanjutnya kita lanjut lagi ke nomor 7, menyerahkan 1 unit sedan seharga 80 juta kepada Dani Rahmanto. Sedan dibeli ke atas investasi senilai 60 juta awal tahun 2015. Ini juga tidak kita buat. Jadi lanjut lagi ke yang nomor 8, yang 17 Oktober 2019, menyerahkan 40 set mainan anak-anak tipe 17 senilai Rp125 juta kepada PT Mozon, distributor mainan anak-anak. Lalu pembayaran dicicil sebanyak 10 kali. Pembayaran pertama akan dimulai pada 31 Oktober 2019. Lalu langsung kita lihat detail. Di sini detail transaksinya kita masukin DPP-nya. PT Mozon 125 juta, iya. Langsung ketemu PPN-nya. Dokumennya satu-satu, tanggalnya sesuai. Lanjut lagi ke yang panti asuhan. Panti asuhan itu yang nomor 9, menyumbangkan 100 set mainan anak-anak tipe R08 senilai Rp7.500.000 sudah diurangi laba kota sebesar 20% kepada panti asuhan mandiri. Kita lihat detail, langsung kita masukin aja Rp7.500-nya, lalu nomor PPN-nya, dan transaksinya kita masukin, lalu ini tanggal dokumen dan nilai-nilainya kita lengkapin juga. Lalu ini yang terakhir, menerima nota retur nomor bertanggal 23 Oktober dari 2019 dari toko mainan Liza dengan nilai transaksi Rp2.400.000. Pembatalan ini merupakan bagian dari transaksi pada 27 September 2019. Ini berarti hingga September ya. Lalu kita close, kita lanjut lagi ke pajak masukan. Seperti biasa ini diperbaharui dulu kalau kosong atau filenya tidak ada terlihat. Kita lanjut ke data yang selanjutnya, yaitu pembelian atau perolehan.
Sini langsung yang tanggal 3 Oktober 2016 membayar uang langganan telepon sebesar 14.120.000 kepada PT Telkom NPWP sekian berdasarkan kwitansi segini tanggal 25 September 2019. Oke, ini yang nomor 1 tidak kita masukkan ke faktur pajak yang tahun yang sekarang karena ini September 2019. Lalu lanjut lagi nomor 2 5 Oktober 2019 membayar pembelian spare part mesin produksi senilai Rp12.500.000 kepada PT Maxim Indonesia. Spare part mesin itu sendiri telah diterima pada 28 September 2019. Faktur pajak sekian tanggal 28 September baru diterima pada 4 Oktober 2019. Jadi ini kita lihat detail saja seperti ini. Dia tampilannya beda seperti yang pajak keluaran ya. Lalu faktur pajaknya nomornya kita masukin sesuai data, NPWP 8 transaksi juga, namanya juga, tanggal fakturnya sesuai dengan tanggal ininya, tanggal faktur pajak yang kita terimanya. Laporannya 29 karena ini kan faktur pajak September, jumlah DPP nya 12.500.000 sesuai ini. Lalu PPN langsung ketemu. Lalu yang selanjutnya PT Redensu 6 Oktober 2016 tertanggal 22 Juni, berarti kita tidak usah buat lagi karena ini Oktober. Lalu nomor 4 9 Oktober 2019 itu mengeluarkan dari Pelabuhan Tanjung Priok mesin produksi dengan impor. Ini setelah saya masukin ke impor, ntar ada di belakangan. Lalu lanjut lagi ke nomor 5 11 Oktober 2019 membeli bahan produksi dari CPU Gidapari. Faktur pajak yang seharusnya dibuktikan pada tanggal yang sama hingga kini belum diterima karena ini tidak ada detail transaksinya bagaimana maksudnya nomor faktur pajaknya. Jadi kita harus menunggu dari perusahaan lawan transaksinya untuk detail faktur pajak dan lain-lainnya. Lalu lanjut nomor 6 membayar ongkos penerimaan paket senilai Rp625.000 kepada PT Kilat. Faktur pajak nomor segini PT Kilat, berarti kita langsung lihat aja nih, di sini ada yang ketiga, kita lihat detail. Langsung kita masukin nomor fakturnya sesuai dengan data yang kita miliki, 40011462, NPWP nya juga, namanya juga, tanggal fakturnya juga, masa pajaknya juga, jumlah DPP nya sesuai data Rp625.000. Lalu 7-23 Oktober 2019 menerima faktur pajak nomor sekian tertanggal 24 Agustus 2019 atas pembelian bahan baku produksi dari PT Parkit senilai 105 juta. Ini kita lihat detail, kita masukin nilai-nilainya dan tanggal-tanggalnya, identitasnya, lalu kita oke aja. Lalu lanjut lagi nomor 8, ini menurut saya ini tidak usah kita buat di sini. Lanjut lagi nomor 9 28 Oktober 2019 mengirim kembali dengan nota retur, ini ntar nota retur pengembalian, jadi kita close aja. Oke, setelah dari faktur pajak masukan, kita lanjut ke retur pajak keluaran. Di sini kita lihat di nota retur penjualan ini ada toko mainan Liza, tapi sesuai dari instruksi yang diberikan, toko mainan itu kita ganti dengan nama masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan nama mainan Mikael. Kita lihat detail. Sini langsung kita isi detail-detailnya. Nomor faktur yang diretur, tanggal fakturnya, nomor dokumen returnya, tanggal returnya, masa pajak, laporan returnya, nilai DPP yang direturnya itu senilai 2.400.000. Lalu setelah itu kita oke, kita tutup aja. Ini kalau teman-teman telah muncul diperbarui juga ya. Lalu terpajak masukan, di sini ada PT Roboku. PT Roboku ini juga sesuai instruksi pakai nama masing-masing, itu nomor 8 dari soal ini. Enggak, berarti di sini nomor 9 karena ini nomor 8 service kan. PT Roboku yang ini nomor 8. Kita lihat
kita lihat detail. Nah ini kita masukin aja detail-detailnya sesuai, kan ini data-data masukan. Kita masukin aja detail-detailnya, identitasnya, namanya, tanggal fakturnya, nomor fakturnya, dokumen returnya kita masukin juga, kita lengkapin nomor dokumennya, tanggal returnya, masa pajak laporan returnya, dan nilai yang direturnya itu sebesar 32 juta. Nih, 32 juta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembelian. Setelah itu kita tutup, kita oke. Nah, jadi untuk di bagian faktur ini, setelah teman-teman isi, teman-teman bisa semuanya ini harus diupload gitu. Sebelum diposting. Ntar kita akan melakukan tahap posting. Jadi satu-satu ini akan diupload gitu. Lalu di sini juga pajak masukan juga ada, ntar diupload satu tiga-tiganya diupload. Di bawah sini ntar ada bagian upload. Lalu retur pajak keluaran juga ada, ntar di sini upload. Pajak masukan juga. Lalu setelah itu kita masuk, di sini ada dokumen lain di pajak keluaran. Di sini karena di soal saya tidak ada, jadi saya kosongin. Lalu retur pajak lain, daftar retur dokumen lain pajak keluaran juga nggak ada. Pajak masukan di sini ada TBM Pelabuhan Tanjung Priok. Ini Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi untuk daftar dokumen lain pajak masukan ini dari nomor 4 9 Oktober 2019 yang tadi saya bilang, yang impor kita masukin di daftar dokumen lain pajak masukan. Ini kita ubah aja ya untuk melihat detail-detailnya. Nah ini kita isi satu. Teman-teman bisa lihat di sini ada pilihan-pilihannya sebenarnya. Normal, impor BKP kan, BKP karena ini adalah barang itu adalah mesin produksi. Lalu PIB karena ini kan di sini tulisnya datanya PIB, terus nama lamang transaksinya itu yaitu Pelabuhan Tanjung Priok aja, karena datanya di sini hanya ada Pelabuhan Tanjung Priok. Nomor PIB-nya diisi sesuai, tanggal SSP-nya juga, masa pajaknya juga. Lalu DPP-nya juga 134 juta, ntar langsung akan muncul PPN-nya. Setelah itu kita simpan aja. Oke, lanjut lagi retur dokumen lain pajak masukan, tidak ada. Retur pajak via refund nggak ada juga. Di soalnya saya miliki. Di sini untuk mengimpor data, karena saya tidak ingin mengimpor, kita tidak bisa mengimpor. Lalu tahap yang selanjutnya teman-teman lakukan itu adalah memposting masa pajaknya 10. Nah ini akan langsung muncul jumlah dokumen PK dan PPM-nya, ntar akan diposting aja. Nah karena saya sudah posting jadi saya nggak usah. Lalu setelah itu kita buka SPT. Nah ini diperbaharui tampilan apabila teman-teman baru memposting, karena kalau nggak diperbaharui ini nggak akan muncul. Lalu setelah itu kita klik buka SPT untuk diubah. Setelah itu baru kita bisa isi formulir lampirannya. Tapi untuk A1 ini akan langsung terisi apabila teman-teman isi di bagian sebelumnya. Untuk di sini juga A2 juga nih langsung terisi dari pajak keluarannya. Lalu B1 juga akan langsung terisi dari dokumen lainnya. Lalu B2 juga akan terisi dari dokumen lain pajak masukannya. Lalu formulir B3 juga akan langsung terisi kalau ada, tapi ini tidak ada. Oke. Setelah itu kita masuk ke formulir 1111AB. Nah di sini itu bagian untuk rekapitulasi penyerahan, bagian 1, bagian 2 untuk rekapitulasi perolehan, bagian 3 untuk perhitungan yang dapat dikreditkan. Lalu kita masuk ke bagian 1. Ini akan otomatis terisi, tidak ada yang bisa diubah tuh. Di sini juga tidak ada yang saya ubah. Lanjut ke bagian 2. Di sini juga akan otomatis terisi. Lalu bagian 3. Nah, untuk bagian 3 ini karena data yang saya miliki ada sebesar kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya sebesar 1.200.000 nih. Terdapat kelebihan bayar pajak bulan mulai 2019 sebesar 1.200.000 rupiah akibat kebetulan SPT masa PPN di mana atas kelebihan bayar tersebut dikompensasikan ke masa Oktober 2019. Jadi kita boleh tulis di sini 1.200.000.
Di sini karena kompensasi kelebihan PPN karena kebetulan SPT PPN masa pajaknya tidak ada, kita tidak isi. Hasil perhitungan kembali pajak masukan yang telah dikreditkan juga nggak ada, kita nggak usah isi. Jadi di sini yang kita ganti, yang kita ubah cuma di sini bagian pajak masukan lainnya, yaitu bagian kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Terus setelah itu kita simpan aja. Setelah itu kita isi formulir induk. Nah, ini akan langsung otomatis terisi, yaitu bagian 1 untuk penyerangan barang dan jasa. Isinya itu A. Terutang PPN, B. Tidak terutang PPN, dan C. Itu jumlahnya. Lalu bagian 2 perhitungan PPN kurang bayarnya. Jadi di sini teman-teman akan melihat perhitungan berapa PPN kurang bayar atau lebih bayarnya. Di sini kita dapatnya kurang bayar, kurangnya sebesar 10.521.250. Jadi kita akan membuat SSP-nya nih. Ini akan teman-teman buat aja. Nih ditambah. Ini akan diisi sesuai detailnya. Di sini saya sudah membuatnya. Dan PPN-nya juga saya karang sendiri. Karena ini hanya soal dari latihan untuk ujian akhir semester. Nominal SSP-nya itu sebesar nominal PPN kurang bayarnya, yaitu 10.521.250. nih sudah sama sesuai. Lalu selanjutnya kita ke bagian 2H. Nah, di sini untuk perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayarnya. Untuk lebih bayar nih H. Jadi kita nggak usah isi karena kita kurang bayar kan. Ini bagian 3, 4, dan 5. Bagian 3 yaitu PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Di sini sesuai data yang saya miliki selama bulan Oktober 2019 telah dibelanjakan sebesar 675 miliar rupiah untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang berukuran segini, termasuk harga perolehan tanah senilai 330. Jadi yang kita masukin itu adalah harga yang 675 miliarnya aja. 675 juta. Kita masukin 675 juta di DPP. Lalu nanti akan muncul PPN terutangnya sebesar 67.500. Lalu kita buat SSP-nya sesuai PPN-nya. Segini 67.500. Setelah itu kita close. Kalau udah kita buat, kita simpan. Lalu di sini pembayaran kembali pajak masukan bagi TKP berproduksi itu tidak ada. Lalu PPNBM atau pajak penjualan barang mewah tidak ada juga di soal yang saya miliki. Lalu kita lanjut lagi ke bagian 6. Nah, di sini kita isi, kita centang apa aja yang formulir yang kita isi. Di sini saya mencentang ada formulir 1111AB, A2, B1, B2, dan SSP PPN. Lalu selanjutnya di sini blok tempat dan tanggalnya kita isi, PKP, nama jelasnya Michael Siagian, itu nama saya sendiri, lalu jabatannya manajer keuangan. Setelah itu saya simpan saja. Jadi di sini, jadi teman-teman setelah teman-teman sampai ke setelah selesai tahap pengisian SPT induknya, teman-teman bisa melihat hasil faktur pajak keluarannya dan juga SPT induknya dalam bentuk PDF. Caranya itu mudah aja, jadi teman-teman buka lagi pajak keluaran yang teman-teman sudah isi. Setelah itu teman-teman blok, lalu kita klik kanan, lalu kita bisa memilih ada dua, buat file PDF banyak file, atau buat file PDF-nya satu file tapi itu isinya banyak halamannya. Jadi di sini kan ada 6 pajak keluaran. Jadi kalau buat file PDF banyak file ini akan ada 6 file pajak keluaran yang terpisah. Sedangkan buat file PDF satu file gabungan ini, jadi ntar ada satu file PDF, tapi ntar ada 6 halaman. Jadi karena saya sudah bikin nih, saya buka aja file yang sudah saya buat, yang saya kirimin buat UAS kemarin. Nah ini, saya namain PK pajak keluaran. Nah jadi teman-teman, setelah teman-teman memilih untuk melihat sebagai PDF, setelah tadi diklik di pajak keluarannya, akan muncul seperti ini. Kalau di sini saya memilih untuk digabungkan, jadi ada 6 halaman. Ini bisa dilihat ada 6 halaman. Ini adalah pajak keluaran yang sudah saya isi di e-faktur sebelumnya. Lalu setelah itu kita close saja. Lalu kita buka SPT induknya. Nah ini SPT induk satu-satu yang telah kita isi sebelumnya. Pokoknya semua SPT-nya ada formulir-formulirnya.
Nih, di sini ada formulir 11 B3, B2, B1, A2, A1, AB, dan S1 satu-satunya induknya. Oke, setelah itu tahap selanjutnya yaitu teman-teman buat file CSV. Di sini buat ini, jadi teman-teman klik perbaharui dulu. Kalau udah diisi kan ntar disimpan tuh habis isi yang ini tadi formulir induk. Terakhir tuh kan simpan tuh. Setelah itu teman-teman buka SPT lagi. Ini diperbaharui tampilan dulu, lalu kita klik, lalu kita buka file CSV dan PDF SPT. Nah, ini teman-teman pilih mau di mana. Kita coba di desktop. Ini kalau berhasil, ini langsung akan hijau. Kalau teman-teman misalnya CSV-nya nggak berhasil, ada tips dari saya, yaitu untuk menghapus SPT yang ada di sini, dihapus. Lalu teman-teman kan DB-nya udah ke save tuh, jadi ini diposting ulang semuanya, faktur pajaknya, dokumen lainnya juga. Lalu kita dibuat lagi SPT-nya, posting ulang, lalu dibuat lagi formulir lampirannya semuanya. Yang ini kan otomatis, kecuali yang AB nih, ntar ada ini ganti, terus satu-satunya juga disimpan lagi, lalu baru kita buka SPT lagi, baru dibuat file CSV dan PDF SPT-nya lagi. Jadi ntar kalau udah buat jadi CSV, ntar filenya akan seperti ini, dalam bentuk seperti CSV seperti yang lain, yaitu Microsoft Excel, separated values file atau Microsoft Excel CSV. Nah, di sini juga namanya jangan diubah karena ini CSV, hanya boleh diubah oleh KPP. Lalu kita close. Lalu di sini sebenarnya ada referensi, ini bisa diganti-ganti, bisa diperbaharui tuh. Terus di sini juga barang dan jasa bisa diperbaharui. Jadi ada mainan-mainan apa saja yang akan ada, barang atau jasa apa saja yang akan kita isi di faktur pajaknya. Referensi nomor fakturnya juga ada. Ini bisa langsung direkam range nomor fakturnya dari berapa sampai berapa. Lalu administrasi usernya. Lalu untuk setting aplikasinya, ini saya juga kurang paham untuk apa. Ini profil alamat PKP-nya sesuai di faktur dummy, tapi ini bisa diubah untuk penandatangannya dan juga alamat-alamatnya. Tapi untuk nama PKP dan alamat PKP tidak bisa. Ini untuk help, kita tidak bisa buka. Jadi tutorial dari saya atau penjelasan dari saya sampai di sini saja teman-teman semua. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila suara saya mungkin ada terburu-buru, patah-patah, atau mungkin tidak atau kurang jelas. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Saya hanya menjelaskan sepahaman saya dan sebisa saya, semaksimal mungkin. Jadi mohon maaf lagi sekali lagi yang sebesar-besarnya. Saya hanya menjelaskan sepaham saya dan juga sebisa saya, maksimal mungkin. Terima kasih apabila teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua.